Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lintang Dharma Mulia dari peserta pelatihan jarak jauh yang diselenggarakan oleh PPKD Jakarta Selatan. Sekarang kita masuk ke latihan hari kedua. Di sini kita akan mengetahui fungsi statistik, fungsi logika. Kita mulai ya dari pertama. Di sini sebelum kita masuk ke rumus-rumus yang digunakan untuk mencari nilai-nilai ini, kita harus terlebih dahulu mengisi angka-angka yang mau kita hitung atau yang mau kita olah. Di sini udah saya isi ya, dari sel C11 sampai L11 sudah diisi semua. Nah, di sini ada nilai terendah. Hitung nilai terendah dari tiap baris. Artinya kita menghitung nilai terendahnya berapa sih dari satu baris ini, satu baris A ini. Caranya gimana? Kita masukkan rumusnya sama dengan min, karena kita mencari nilai terendah. Kita blok dari sel A sampai sel J, enter. Nah, di sini kita mengetahui atau kita dapat melihat nilai terendah yang muncul yaitu 3. Kita lihat nilai yang terendah adalah 3. Oke. Selanjutnya ada nilai tertinggi. Nilai tertinggi rumusnya yaitu adalah max, sama seperti tadi, kita blok, enter. Nah, di sini kita mengetahui nilai tertingginya 7. Kemudian ada nilai rata-rata. Untuk rumus nilai rata-rata yaitu average. Nah, di sini kita blok lagi yang mau kita cari nilai rata-ratanya. Ya, muncullah angka 5. Artinya dari sel A sampai sel J nilai rata-ratanya yaitu 5. Di sini ada nilai yang sering keluar. Nilai sering keluar ini rumusnya yaitu mod atau mode. Nah, kita blok lagi nilai yang sering keluar. Untuk rumusnya yaitu mod. Terus kita pilih sel apa saja yang mau kita keluarkan nilai yang sering keluarnya, enter. Nah, di sini berarti nilai yang sering keluar yaitu 7. Karena di sini 7-nya disebutkan 1 2 3. Dia paling banyak ya. Kemudian ada namanya count. Count ini untuk menghitung sel yang terisi dari setiap baris. Jadi satu baris ini selnya berapa sih yang diisi, ada yang kosong atau enggak, kita bisa melihat dari count. Rumusnya yaitu count. Nah, di sini kita blok lagi ya, yang mau kita hitung ada berapa yang terisi, enter. Nah, di sini ada 9 kolom yang terisi atau 9 kolom yang ada nilainya. Kemudian masuk ke count if. Nah, count if ini yaitu untuk mencari banyaknya angka dari nilai yang sering keluar. Nah, di sini misalkan nilai yang sering keluar itu 7. Nah, ada berapa sih nilai 7 ini? Kita hitung dari sini, kita blok. Nah, nilai yang sering keluar, parameternya kita isi. Setelah kita blok tadi, terus kita titik koma, nilai yang sering keluar. Kita klik selnya, enter. Nah, artinya setelah kita count if, nilai yang sering keluar ini 3 kali munculnya. Nah, di sini ya fungsinya kita untuk mengetahui berapa kali sih nilai yang sering keluar ini ada di sel-sel ini. Berarti nilai angka 7 ini 3 kali keluar di dalam sel ini. Oke, itu adalah fungsi statistik. Kemudian kita masuk ke fungsi logika. Kita baca perintahnya. Di sini yang pertama,
Fungsi logikanya yaitu bandingkan nilai terendah dengan nilai yang sering keluar. Jika nilai terendah lebih besar daripada nilai keluar, tampilkan besar. Jika nilai terendah lebih kecil dari nilai yang sering keluar, maka ditampilkan kecil. Caranya, kita masukin rumusnya yaitu if. Di sini, jika nilai terendah lebih besar dari nilai keluar, artinya kita nilai terendah. Pertama kita pilih dulu nilai terendah. Nilai terendah lebih besar dari nilai keluar, dari nilai yang sering keluar. Maka tampilkan besar. Kita ketik di sini besar. Ya. Nah, kemudian untuk if tunggal kita bisa langsung memasukkan value yang salahnya atau value yang berlawanannya. Misal kita tadi mau tulis besar untuk yang lebih besar. Nah, di sini berarti kalau if tunggal itu bisa otomatis. Jadi jawabannya cuma besar atau kecil. Kalau misalkan nggak lebih besar ya dia akan menghasilkan jawaban kecil. Di sini kita tinggal masukin kecil. Ya, rumusnya. Pertama kita masukin nilai terendah, terus lebih besar dari nilai yang sering keluar, maka dia jawabannya besar. Apabila tidak, maka dia jawabannya kecil. Kita masukkan enter. Nah, artinya di sini kecil karena nilai terendah lebih kecil daripada nilai yang sering keluar. Kemudian di sini ada if tunggal yang kedua, kita baca perintahnya. Bandingkan nilai tertinggi dengan nilai yang sering keluar. Kita tulis lagi di sini if jika nilai tertinggi, di mana nilai tertinggi lebih besar dari nilai yang keluar, maka jawabannya yaitu tinggi. Nah, ini if tunggal masih sama seperti tadi. Apabila jawabannya mau tinggi, ya kita masukin parameternya tinggi. Nah, kalau misalkan di sini nilai tertinggi lebih kecil dari nilai yang sering keluar, maka tampilkan rendah. Kita tinggal langsung tulis di sini. Rendah. Nah, enter. Nah, di sini karena nilai tertinggi dan nilai yang sering keluar yaitu angkanya 7 ya, sama, maka dia akan mengisi rendah. Seperti itu ya untuk if tunggal. Kita coba cek untuk nilai yang lainnya. Kita tinggal blok. Nah, di sini kecil semua. Karena nilai terendah lebih besar dari nilai keluar. Kemudian kita masuk ke if bertingkat. Di sini kalau if bertingkat itu beda dengan if tunggal. Kalau if tunggal kita bisa langsung, kalau if bertingkat if atau jika ya. Nah, di sini perintahnya yaitu bandingkan nilai terendah dengan nilai yang sering keluar. Jika nilai terendah lebih besar dari nilai keluar, tampilkan besar. Di sini kita jika nilai terendah ya, kita masukin nilai terendah lebih besar dari nilai keluar. Dari nilai keluar, maka tampilkan besar. Ya.
Nah, di sini ada jika lagi. Jika nilai terendah lebih kecil dari nilai yang sering keluar, maka tampilkan kecil. Di sini kita tulis if lagi karena di sini bertingkat ya. Nilai terendah lebih kecil dari nilai yang sering keluar, maka akan ditampilkan kecil. Nah, jika nilai terendah sama dengan nilai yang sering keluar, maka tampilkan sama. Karena di sini tinggal kita masukin atau value it false saja nilai yang salahnya, maka kita apabila tidak sama dengan besar atau kecil, maka jawabannya sama dengan kita langsung tinggal masukkan sama. Enter. Nah, di sini kita udah muncul kecil. Kita blok ya untuk melihat nilai yang lain. Nah, di sini kecil semua karena nilai terendah lebih kecil. Rata-rata di sini lebih kecil daripada nilai yang sering keluar. Makanya di situ jawabannya kecil semua, oke? Nah, kita masuk ke if bertingkat selanjutnya. Tapi kita mau pembuktian ya. Di sini if bertingkatnya kecil, kita lihat kalau misalkan nilai terendah dan nilai yang sering keluarnya sama, jawabannya apa? Di sini misalkan kita 3. Nah, di sini nilai yang sering keluar 3 dan nilai terendahnya 3. Maka di sini jawabannya yaitu langsung dengan sama. Oke. Ya, di sini selanjutnya ada if bertingkat. Bandingkan nilai tertinggi dengan nilai yang sering keluar. Jika nilai tertinggi lebih besar dan nilai yang sering keluar, tampilkan tinggi. Jika nilai tertinggi lebih kecil dari nilai yang sering keluar, maka tampilkan rendah. Jika nilai tertinggi sama dengan nilai yang sering keluar, tampilkan idem. Kita masukkan rumusnya di sini if. Baca lagi ya. Jika nilai tertinggi lebih besar dari nilai yang sering ditampilkan. Nilai tertinggi lebih besar. Nilai tertinggi lebih besar dari nilai yang sering keluar. Dari nilai yang sering keluar. Maka tampilkan tinggi. Oke. Kemudian if lagi. Jika nilai tertinggi lebih kecil, nilai tertinggi lebih kecil dari nilai yang sering keluar, maka jawabannya rendah. Maka akan nanti ditampilkan rendah ya. Kemudian, jika nilai tertinggi sama dengan nilai yang sering keluar, maka tampilkan idem. Kita langsung tinggal masukkan idem. Oke. Kurung tutup, enter. Nah, di sini karena nilai tertinggi lebih besar dari nilai yang sering keluar, maka jawabannya tinggi. Kita lihat nilai yang lainnya ya. Nah, di sini tinggi semua karena nilai yang tertinggi ini lebih besar daripada nilai yang sering keluar. Kita coba kalau misalkan nilainya itu yang tertinggi ini kan 7 dan ini nilai yang sering keluar 3. Gimana kalau misalkan nilai yang sering keluar 3? Nah, di sini nilai yang sering keluar 7, nilai tertingginya 7, maka jawabannya idem atau sama. Oke. Kemudian jumlahkan masing-masing kolom. Tinggal jumlahkan ya. Sum. Kita blok, enter. Nah, ini kita udah ketemu jawabannya. Nah, di sini artinya jumlah dari setiap kolom. Ini jumlah dari kolom ini ya. Terus ini kolom nilai tertinggi dan sampai seterusnya. Oke, begitu aja latihan hari kedua ini, tutorial untuk
mendapatkan hasil fungsi statistik dengan rumus-rumus yang tadi sudah dijelaskan, dan juga ada fungsi logika dengan rumus if yang tadi sudah dijelaskan, ada if tunggal dan if bertingkat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk semuanya dan bisa di-sharing ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.